utama bagi bangsa Indonesia. Coba amati, apakah di sekolah kalian telah memiliki tata tertib sekolah? Tuliskan hal-hal yang kalian ingat terhadap tata tertib sekolah. Bacakan di depan kelas ya. Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan yang berkelompok dan dinamakan dengan negara. Pola ini dalam negara perlu diatur dalam suatu naskah berupa peraturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi tentang aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita berpengaruh pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara loh. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia tentunya. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan UUD NRI tahun 1945 bersama-sama. Nah, info tentang kewarganegaraan, fungsi konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang ya. Nah, dapat dirinci sebagai berikut. 1. Penentu dan pembatas kekuasaan negara, mengatur kekuasaan antar organ negara. Ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, mengatur atau mengalih kewenangan dari sumber kekuasaan asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, sebagai simbolik pemersatu. Ketujuh, sebagai simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, simbolik sebagai pusat upacara. Yang kesembilan, sebagai sarana pengendalian masyarakat. Dan 10, sarana keperekayasaan dan pembaruan masyarakat. Baik, kemudian untuk aktivitas 3.3, coba kalian wawancarai teman-teman kalian dengan pertanyaan berikut ya. 1. Apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara? Kedua, apa akibat bagi warga negara dan bangsa negara apabila Indonesia tidak memiliki UUD? Dan yang ketiga, apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting UUD NRI tahun 1945? Yang terakhir, tuliskan hasil wawancara kalian dalam tabel berikut ya.